Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini Rabu 8 Januari 2025. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Lukas pasal 1 ayat 67 hingga 68 yang berbunyi, lalu Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dalam bahasa Batak, Gokto di probadiama si Sakarias amanai gabe manuri rangi mak pinuji matuhani debatan Israel ala ditopot bangsona jala dipatupa haduaona. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nas kita hari ini adalah awal sebuah cerita tentang Yohanes Pembaptis. Suatu masa malaikat Tuhan datang kepada ayahnya bernama Zakaria, seorang imam di bait Allah. Malaikat berkata bahwa istrinya Elizabeth akan melahirkan seorang anak. Namun Zakaria tidak yakin, karena mereka sudah tua dan istrinya juga sudah tua dan mandul. Akhirnya menjadi bisu. Namun janji Tuhan tetap terjadi. Elizabeth melahirkan seorang anak laki-laki diberi nama Yohanes. Inilah yang melatar belakangi Zakaria bernubuat melalui nyanyiannya. Dia menyaksikan Allah melawat umatnya dengan penuh rahmat dan keselamatan, khususnya kepada umat Israel. Lawatan Allah itu bagaikan sang surya pagi yang muncul mengintip di ufuk timur. Dia membuka suatu babakan atau hari baru dalam hidup manusia. Kegelapan malam dengan segala ketidakpastiannya segera sirna dengan datangnya cahaya matahari pagi. Hidup bangkit kembali. Kegiatan manusia dan alam mulai berderap lagi. Semuanya siap menjalani hari baru dengan segala dinamikanya. Gambaran kehadiran sang surya pagi itu menggambarkan kehadiran Tuhan Allah lewat putranya Yesus Kristus. Dialah yang akan membawa segala keceriaan hidup seperti pernyataan Zakaria dalam nubuatnya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis memiliki tugas untuk mempersiapkan umat Tuhan menyambut kedatangan Sang Mesias. Seluruh keberadaannya adalah untuk menyiapkan jalan bagi Kristus. Seluruh fokus hidupnya adalah memandang kepada Kristus. Ternyata bukan hanya Yohanes, tetapi Zakaria, sang ayah, juga memiliki kerinduan yang sama. Dia pun memberi fokus hidupnya kepada Kristus. Segala nubuat tentang Kristus dan juga segala hal yang akan terjadi ketika Kristus datang, itulah yang terus menjadi beban pergumulan dan pengharapan Zakaria. Dia mengerti bahwa kedatangan Kristus tidak hanya sebatas memberikan keselamatan saja, tetapi juga menggembalakan umat Tuhan untuk menjadi umat yang sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan dan mampu menyenangkan hati Tuhan. Zakaria memuliakan Tuhan bukan tanpa alasan. Ketika ia memuji Tuhan, ia langsung menghubungkan puji-pujian itu dengan alasan pujian yang ia naikkan. Pujian Zakaria ini dialaskan pada dua hal. Yakni pertama, karena Allah adalah Allah yang melawat, dan yang kedua adalah Allah yang membawa kelepasan. Allah yang telah menjadi manusia telah melawat kita, melihat keadaan kita, peduli dengan persoalan hidup kita. Namun dia tidak hanya melawat, namun dia adalah Tuhan yang melepaskan dan Mesias yang membebaskan kita. Karena kita sudah hidup dalam kegelapan dunia, namun lawatan Tuhan membebaskan kita dari belenggu dosa dan kegelapan dunia. Terpujilah namanya.
Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang datang melawat kami ke dunia ini, ibarat mentari di ufuk timur yang menerangi alam ini. Sehingga kami beroleh keselamatan dan kebebasan dari kuasa kegelapan dan kuasa dosa. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.